Indonesia kini masih menunggu kelanjutan uji klinis fase 3 vaksin Sinovac asal Tiongkok di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, seluruh sukarelawan uji klinis sudah menerima 2 dosis suntikan dan tidak ditemukan efek samping yang mengkhawatirkan. Kelihatannya nggak berpengaruh ya. Karena sebelum dilakukan uji klinis vaksin Sinovac ini di Indonesia, kan kita udah fase 3. Yang fase 3 itu ada banyak negara yang melakukan, yaitu selain Indonesia, Brazil, Turki, India, dan sebagainya itu ya tadi itu ya. Nah yang di Indonesia sampai saat ini semuanya sudah disuntik. Ya sudah tidak ada lagi penyuntikan karena semuanya sudah selesai penyuntikan. Tinggal sekarang diikuti keamanannya dan juga kadar zat antibodi dalam darah. Setelah disuntik, ya sebelum disuntik kan diambil darahnya, kemudian setelah 1 bulan disuntikan kedua diambil darahnya lagi, terus kemudian 3 bulan diambil darah dan 6 bulan diambil darah untuk diukur kadar antibodinya. Di Brasil, sempat ada pertentangan terkait maju mundur uji klinis vaksin Sinovac asal Tiongkok. Badan Pengawasan Kesehatan Nasional Brasil Anvisa sempat menegaskan uji klinis vaksin Sinovac dihentikan setelah ada insiden serius dan merugikan. Meski demikian, Anvisa tidak merinci insiden ini. Yang jelas, penundaan uji klinis tidak terkait dengan meninggalnya salah satu relawan uji klinis. A decisão tomada ontem pela Gerência Geral de Medicamentos era a única a ser tomada, em sede de dúvida para obter as informações necessárias, autoriza ou não o prosseguimento. É disso que nós estamos falando. Simples assim, não tem nada além disso. Dari pernyataan tadi, beberapa waktu kemudian, Otoritas Kesehatan Brasil Anvisa meralat pernyataannya dan akhirnya mengizinkan uji klinis kandidat vaksin COVID-19 buatan Sinovac Tiongkok, CoronaVac, untuk kembali dilanjutkan. Keputusan ini diambil setelah 2 hari sebelumnya uji klinis dihentikan akibat kematian seorang sukarelawan uji vaksin. Namun belakangan polisi menduga korban meninggal akibat bunuh diri dan bukan akibat pengujian virus. Di tanah air, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) menyambut baik laporan vaksin buatan perusahaan Pfizer dan BioNTech yang berhasil menjalankan uji klinis terhadap lebih dari 43.000 orang di 6 negara. IDI menyebut vaksin ini bisa menjadi harapan jika dipakai di Indonesia. Yang disampaikan oleh Pfizer itu laporan bahwa 90% efektif, bagus, itu laporan istilahnya interim report. Interim report. Jadi memang belum tuntas semua uji klinis fase ketiga. Akan tetapi interim report itu adalah laporan yang juga valid ya. Bagi kami Ikatan Dokter Indonesia, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakan vaksin, kami melihat bukan merek, kami melihat bukan pabrik, tapi kami melihat proses bahwa vaksin nanti yang disediakan adalah vaksin yang memiliki tadi efektivitas, memiliki keamanan, dan memiliki mutu yang baik. Apapun vaksin yang disediakan oleh pemerintah, asal memenuhi kriteria aman, efektif, dan mutu baik, itu pada dasarnya seluruhnya menjadi baik. Kabar dari uji klinis vaksin Pfizer ini juga direspon pemerintah Indonesia. Kabar ini sekaligus menjadi perhatian seluruh dunia yang membuat sentimen positif pelaku ekonomi. Ada beberapa berita positif yang disampaikan, salah satunya penemuan efektivitas vaksin oleh Pfizer yang menimbulkan sentimen positif di seluruh dunia. Ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip dari Kompas.com. Lalu seperti apa sebenarnya profil vaksin Pfizer ini? Vaksin ini kini sedang diuji klinis oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer dan BioNTech dari Jerman yang mengklaim dapat mencegah infeksi COVID-19 hingga 90%. Vaksin Pfizer berbasis mRNA atau hanya menggunakan kode genetik dan bukan bagian dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Vaksin ini diklaim memberikan perlindungan 7 hari setelah dosis kedua dan 28 hari setelah dosis awal vaksin diberikan.
Kabar baiknya, vaksin Pfizer akan diproduksi secara massal. Namun saat ini perusahaan raksasa farmasi Amerika Serikat itu masih membutuhkan waktu agar vaksinnya bisa lolos dan disetujui Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Hingga kini belum ada kepastian kapan vaksin corona di Indonesia bisa diberikan. Namun masyarakat tetap perlu konsisten menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menekan penularan COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, jadwal vaksinasi di corona di Indonesia belum ada kepastian. Uji klinik vaksin Sinovac pun belum selesai. Akankah vaksinasi corona kembali mundur dari jadwal yang semula dikatakan pada pertengahan Desember 2020? Bagaimana dengan peluang menggunakan vaksin produk Pfizer dan BioNTech? Kami akan bahas bersama juru bicara tim uji klinik vaksin COVID-19 Rodman Tarigan serta staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Bang Arya. Iya, saya ke Bung Arya. Bung Arya, jadi sempat dikatakan oleh Pak Luhut, Menko Marinvest, Maritim dan Investasi, bahwa pekan ketiga bulan Desember. Apakah ini masih bisa dipegang bahwa jadwalnya seperti itu atau mundur? Begini, kita tunggu aja nanti semua proses yang ada. Ya, kita jangan buru-buru seperti kata Pak Presiden. Kita tunggu proses yang ada. Kalau nanti sudah jelas dan pasti gitu ya, misalnya yang dilakukan oleh teman-teman dari tim uji klinis, apalagi sekarang sudah tahapannya sudah monitoring terhadap relawan-relawan 1.600 lebih itu, makanya kelihatan hasilnya. Kita tunggu aja. Jadi kita jangan buru-buru dan jangan menentukan tanggal-tanggalnya dulu lah. Gitu. Ini kan yang buru-buru dan menentukan bukan saya, Pak. Saya mengutip dari Pak Luhut. Iya, makanya saya bilang kita tunggu aja. Nanti pasti ada secara resmi nanti disampaikan, nanti kita tunggu aja mengenai jadwal-jadwal. Jadi belum pasti bahwa pekan ketiga, artinya bisa pekan ketiga bisa maju bahkan bisa mundur juga. Kita tunggu aja, tenang aja. Tapi yang ada adalah optimisme. Karena Ya. karena apa? Karena uji klinis yang ada di Indonesia memperlihatkan bahwa dari teman-teman nanti uji klinis bisa ceritakan juga bahwa ternyata ini tidak ada dampak-dampak yang negatif gitu ya, dan semuanya berjalan baik. Dan bisa dilihat juga dari salah satu relawannya, Pak Ridwan Kamil tetap aktif jadi gubernur Jawa Barat gitu kan, tetap beraktivitas. Jadi kita lihat inilah gitu, ada ternyata yang bisa kita lihat secara langsung. Oke. Day to day juga tuh Anda mengatakan relawannya. so far so good lah gitu ya? Iya, kalau saya sih kita lihatnya so far so good, oke gitu ya, optimis gitu. Oke. Itu Bang Aiman. Harus optimis, harus. Saya ke Bung Rotman. Jadi soal so far so good ya kita bersyukur. Tapi kemudian pekan ketiga, karena kita pengen tahu juga nih, kapan sesungguhnya bisa kemudian didistribusikan. Baru kemudian nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara pendistribusiannya. Iya. Terima kasih banyak Mas Aiman dan Bang Arya. Jadi uji vaksin COVID-19 di Bandung sudah memasuki tahap pemantauan ya. Kita mengetahui dari bulan Agustus mulai penyuntikan pertama, kemudian dilanjutkan penyuntikan kedua. Jadi jumlah relawan yang sudah mengikuti penelitian ini, penyuntikan pertama 1.620 dan penyuntikan kedua pun sudah 1.600 lebih. Ya. Sekarang yang harus kita pantau bersama adalah kondisi semua relawan. Ya, alhamdulillah ya Mas Aiman, kondisi semua relawan di Bandung semua baik-baik saja. Semua Pak ya? Tidak ada yang ada sedikit-sedikit misalnya gejala-gejala tertentu yang mungkin tidak berat, tapi ada menunjukkan gejala-gejala yang mungkin tidak biasa? Baik, jadi kita bila melakukan imunisasi pasti ada yang kita sebut reaksi lokal ya Mas Aiman, reaksi sistemik ya. Reaksi lokal yang didapatkan atau yang diceritakan relawan kepada kami adalah berupa nyeri bekas suntikan, hal yang wajar ya. Ada itu bengkak dan kemerahan. Dan itu berlangsung kurang daripada 1 hari. Ya. Jadi ada yang dalam waktu kurang 30 menit sudah tidak dikeluhkan. Reaksi sistemik yang paling banyak adalah demam, dan demam juga alhamdulillah itu kurang daripada 24 jam. Ya. Tidak mencapai suhu lebih 38 derajat. Berapa persen Pak yang demam Pak? Itu mungkin untuk data pastinya nanti kami harus laporkan karena itu termasuk bagian dari konfidensial dari uji klinik. Tapi minoritas atau ya lebih dari 50%?
Oh, nggak nyampe Mas Aiman. Jadi itu sesuai dengan uji klinis fase 1 kedua di China tersebut, jadi kurang daripada 5-10% Mas. Oh, oke. Jadi minoritas ya, kurang dari 10%, ada yang demam 24 jam, ada yang sakit kemudian merah, itu tidak lebih dari 24 jam juga. Jadi semuanya so far so good seperti yang dikatakan tadi Bu Arya, kita patut berbangga, ini sudah tahap ke-3. Jadi kita ini masuknya itu Mas Aiman, jadi pemantauan 28 hari pasca penyuntikan yang kedua, kemudian pemantauan bulan ketiga, dan nanti pemantauan bulan ke-6 penyuntikan yang kedua, Mas Aiman. Jadi yang sekarang ini sekitar 540 subjek sudah memasuki penyuntikan pemantauan bulan ketiga, Mas Aiman, di bulan Desember nanti. Pemantauan bulan 3 sampai nanti 6 tahap. Ya, bukan. Nanti kunjungan yang terakhir itu di bulan ke-6, sekitar bulan Mei 2021 itu selesai pemantauan ke 1.620 relawan, Mas Aiman. Oke, berarti ini yang Sinovac nanti baru tahun depan. Jadi bukan yang akan Desember ini, beda ya? Baik, ini kita luruskan dulu Mas Aiman. Jadi ada 540 relawan Mas Aiman yang kita sebut sebagai subset ya. Jadi subset ini yang akan kami laporkan kepada Bio Farma dan BPOM itu untuk dinilai yang tadi yang kita tunggu-tunggu semua Mas Aiman. Kalau safety kita sudah dapatkan hasilnya bagus, alhamdulillah. Kemudian imunogenitas ya kami juga optimis, dan yang sangat krusial efikasi itu Mas Aiman. Kita berharap sesuai dengan yang dianjurkan WHO atau yang diharapkan WHO adalah 50% efikasinya. Efikasi kalau bahasa awam adalah seberapa cespleng, seberapa tokcer gitu ya. Khasiatnya lagi. Jadi kita harapkan 50% memberikan khasiat pelindungan terhadap relawan yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini Mas Aiman. Kita akan mendalami lagi selepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara.